Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-solehah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat-sehat ya. Untuk pelajaran akidah akhlak, kita mulai dengan materi yaitu pola hidup sehat dan bersih. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Yuk berdoa bersama-sama. Nabi Muhammad SAW memberikan beberapa contoh pola hidup sehat, di antaranya 1. Makan dan minum teratur dan tidak boleh berlebihan. Makan sehari 3 kali, pagi, siang, sore atau malam hari. Kemudian tidak berlebihan, jangan sampai kita terlalu lapar baru kita makan, dan jangan sampai kita terlalu kenyang karena itu tidak mengenakkan di perut dan ternyata itu mengganggu kesehatan kita. Kemudian contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah sering berpuasa. Ini ada puasa Senin dan Kamis atau puasa sunnah lainnya, dan juga ada puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Anak-anak sudah mulai berlatih puasa ya, pinter. Kemudian kita rajin berolahraga. Berolahraganya semampu kalian. Berolahraga yang seperti permainan ada sepak bola atau berenang, atau kalian bisa berlari-lari kecil di sekeliling rumah, atau kalian bisa berjalan-jalan. Nah, itu juga termasuk berolahraga yang ringan. Kemudian tidur lebih cepat dan bangun lebih awal. Anak-anak itu biasanya tidurnya 8 jam dalam satu malam. Nah, kalian kalau bisa jangan terlalu malam. Karena apa? Itu tidak baik untuk kesehatan otak kalian karena kalian sudah terlalu capek tapi belum diistirahatkan. Kemudian ini ada tidak cepat marah. Loh, cara hidup sehat kenapa tidak cepat marah? Apa hubungannya dengan kesehatan kita? Karena pada saat marah jantung kita berdetak lebih kencang. Nah, itu mengakibatkan aliran darah kita tidak stabil. Itu bisa menghambat peredaran darah kita. Jadi, kita yang sabar, tidak boleh cepat marah. Itu contoh baik dari Nabi Muhammad. Kemudian, senang bersilaturahmi. Silaturahmi bisa menyehatkan? Bisa. Karena pada bersilaturahmi, kita merasa bahagia, kita merasa senang, dan itu menyehatkan jiwa dan pikiran kita. Para dokter menganjurkan menjaga kesehatan sangat penting karena lebih baik menjaga daripada mengobati. Anak-anak yang Buya sayangi, di mana kita harus menjaga kebersihan dimanapun. Nah, salah satunya yuk kita perhatikan bersama-sama menjaga kebersihan anggota badan, yaitu dengan cara bangun pagi dan tidur sebelum kalian terlalu malam. Kemudian menggosok gigi secara teratur, memotong kuku, kemudian mandi, kemudian membersihkan seluruh anggota badan. Membersihkan rumah. Nah, ini kalian selain bisa membantu orang tua, itu juga salah satu cara kalian berlatih menjaga kebersihan untuk diri kalian sendiri. Merapikan tempat tidur, membersihkan ruang tamu, mengambil sampah-sampah yang ada di rumah, ruang makan, dapur. Karena apabila ada kotoran, sangat rentan sekali adanya bibit penyakit, kuman dan bakteri. Kuman dan bakteri dan bibit penyakit bisa didatangkan dari nyamuk, lalat, atau hewan-hewan lainnya yang biasanya ada di tempat yang kotor. Jadi kalau tempatnya bersih, pasti terhindar dari binatang-binatang tersebut. Karena binatang-binatang tersebut seperti semut, lalat, tikus, nyamuk itu sering membawa bakteri dan virus. Kemudian kebersihan di sekolah. Nah, kalau di sekolah biasanya ada piket. Nah, piketnya adalah apa? Menyapu, membersihkan lingkungan kelas dan sekolah. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan setelah jajan. Kemudian membersihkan jendela, menyirami tanaman, tidak mencoret-coret dinding.
Selanjutnya, kebersihan lingkungan. Ini anak-anak pasti tahu dong, ada kerja bakti atau gotong royong. Nah, itu yang biasa kalian lihat di sekeliling kita seperti itu. Nah, itu adalah kerja sama orang-orang untuk membersihkan lingkungan. Ada juga kebersihan masjid, musola, pasar, terminal, tempat rekreasi, dan lain-lain. Itu juga harus selalu dalam keadaan bersih karena Allah suka dengan orang yang menyukai kebersihan. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan hati. Ini yang paling penting. Sebagai anak-anak yang solih-solihah, agar menjadi manusia yang berbakti, berguna, selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, kita harus menerapkan seperti ini. 1. Selalu berpikir positif, tidak berprasangka buruk. Kemudian selalu jujur dan tidak berbohong. Kemudian berbicara yang baik dan tidak boleh menyakiti hati orang lain. Kita harus berhati-hati berbicara dengan mulut kita. Kemudian menyayangi orang lain dan tidak membenci. Nah, ini anak-anak biasanya jangan diusahakan tukaran sama temannya ya. Kita harus saling sayang, boten pareng tukaran. Dan kemudian kita membersihkan hati dengan selalu beristighfar dan berzikir kepada Allah. Apabila kita setelah melakukan kesalahan atau perbuatan yang kira-kira tidak menyenangkan di hati, istighfar, astagfirullahaladzim. Dan setiap dimanapun aktivitas kita, hati kita, kalau bisa berzikir la ilaha illallah atau subhanallah atau masya Allah, atau kita bisa berselawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selalu perbanyak hati kita dengan berzikir dan berselawat kepada Nabi. Hidup yang sehat diperoleh dengan cara menjaga kebersihan lahir dan batin. Nah, ini ada beberapa contoh perilaku-perilaku. Kalian pasti sudah langsung bisa menebaknya. Mana perilaku yang baik, mana perilaku yang menjaga kesehatan, mana perilaku yang tidak menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah gambar anak sedang membuang sampah sembarangan. Kira-kira boleh nggak ya? Nah, ini anak ini tidak menjaga kebersihan. Harusnya sampah ini dibuang di tempat sampah. Kalau pada saat berjalan-jalan belum menemukan tempat sampah, dipegang dulu bungkusnya sampai kalian menemukan tempat sampah di jalan itu. Kemudian, ini bagus sekali berlari-lari, berlari pagi, olahraga. Apalagi ditemani kelinci, wah senang banget itu ya. Kemudian ini makan bersama keluarga. Ada 4 sehat 5 sempurna makanan yang sehat, disertai berdoa sebelum makan. Jadi sebelum makan harus berdoa agar apa yang masuk ke dalam perut kita diberikan keberkahan oleh Allah. Kemudian gambar ini berebut mainan dengan adik. Nah, ini termasuk tidak menjaga kesehatan hati, tidak menjaga perilaku yang baik. Karena apa? Membuat menyakiti hati orang lain, membuat nangis saudara. Ini tidak baik, tidak boleh seperti ini. Harusnya kalau bermain bergantian atau dipinjami saja. Kemudian, nah ini menjalin silaturahmi dan persahabatan. Ini merupakan pola hidup yang sehat, sehat jiwa dan sehat pikiran. Juga mempererat tali silaturahmi. Kemudian, ini jam berapa ya? Jam 7 baru bangun. Sholat subuhnya bagaimana? Anak ini mungkin terlalu malam dalam tidurnya sehingga anak ini bangunnya kesiangan. Anak-anak jangan lupa sholat subuh ya kalau bangun pagi ya. Jadi tidurnya jangan terlalu malam sehingga anak-anak bisa bangun tepat waktu. Nah, kemudian ini ada anak sedang nyemil-nyemil sambil rebahan. Nah, makan yang baik adalah dengan posisi duduk, tidak dengan seperti itu. Kemudian anak-anak apabila makan, diusahakan makan yang sehat. Jangan terlalu banyak makan
berkemas seperti ini, kemasan-kemasan ciki-ciki seperti itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian makan berlebihan. Makan apapun dimakan, tidak mengenal itu sehat atau tidak, ini menimbulkan kegemukan atau obesitas, sehingga ada risiko nanti penyakit jantung, kolesterol, diabetes, dan lainnya. Nah, ini kamarnya siapa ya yang berantakan? Bukan kamar kita ya, bukan kamar kalian. Kamar kita harus selalu bersih. Kamar anak-anak juga selalu bersih dan rapi. Kemudian ini, wah, pintar sekali membersihkan kamar sendiri, menyapu kamar sendiri, sehingga kamarnya terlihat bersih dan rapi. Anak-anak yang Buya sayangi, untuk tugas akidah akhlak, nanti kalian minta tolong ibunya atau ayahnya atau kakaknya atau saudaranya yang lebih dewasa, yang lebih besar, untuk membuatkan kolom seperti ini di buku akidah akhlak. Nah, nanti kalian hanya menuliskan jawabannya. Misalnya ini, berwudu adalah salah satu cara menjaga kesehatan apa? Coba nanti. Nah, nanti misalnya kesehatan kulit. Kalian berarti tulisnya kulit, ditulis di sini. G. Kemudian yang gambar digambar Bu. Ini susah Bu gambarnya. Tidak perlu, hanya ditulis ini 9. Tulis ini gambar apa? Sakit gigi. Akibat jarang menggosok apa? Misalnya F gigi. Nah, tulis di sini. Kemudian ini nomor 10. Piket kelas. Nah, coba ini atau piket. Nanti adalah kegiatan apa di sini ditulis. Bisa ya, pelan-pelan latihan berlatih nulis dan menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak selalu dalam kesehatan dan diberikan kerahmatan oleh Allah. Kemudian jangan lupa berdoa semoga corona ini lekas berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran di kelas. Demikian, terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.